Halo teman-teman, selamat datang lagi di YouTube channel Yohanes Prayoga. Kali ini kita akan bahas Pi Network kembali karena ada pembaruan di dalam aplikasi. Kalian tahu sendiri bahwa ada video baru yang muncul di aplikasi Pi Network untuk masalah menambang koin. Bagi teman-teman yang belum menambang koin Pi Network, kalian bisa download di App Store atau Google Play Store. Cari saja Pi Network dan masukin kode GWYAP untuk kode pendaftaran kalian. Ya, kode GWIAP. Oke, kalau sudah kalian bisa menambang di situ, tinggal klik petir setiap harinya, kayak gitu ya. Dan apa video kali ini? Video kali ini adalah tentang banyak sekali, ada KYC, ada tentang penambangan baru yang dikatakan oleh Om Nicholas. Tapi tenang aja, aku sudah translate semuanya dan tinggal kita bacakan dalam bahasa Indonesia. Oke, sebentar. Kita translate dulu. Oke, di sini. Oke, introducing dulu. Halo perintis, selamat Hari Pi 2022. Ini benar-benar tahun yang luar biasa, atau ulang tahun ketiga Pi Network, ya. Dan ulang tahun rumus Pi di dalam matematika, ya, dilangsungkan pada tanggal ini. Hari ini kami merayakan ulang tahun ketiga peluncuran resmi Pi Network dengan berbagi pencapaian dari tahun lalu, sambil mengumumkan beberapa fitur luar biasa yang akan kami rilis hari ini dan seterusnya. Pertama-tama, terima kasih, ini tak plus aja notifikasi biar nggak keluar-keluar. Pertama-tama, terima kasih kepada semua perintis yang telah bergabung dengan kami dalam perjalanan ini untuk membuat pengembangan kripto dan blockchain dapat diakses oleh sebanyak mungkin orang. Komunitas Pi benar-benar tulang punggung Pi Network. Saya akan mulai dengan pengumuman. Oke. Tapi sebelum saya melakukannya, ada pesan singkat dari anggota tim inti yang tahun ini telah berkembang menjadi lebih dari 30 orang bekerja untuk mewujudkan VCP. Dan itu muncul videonya. Banyak orang muncul videonya. Oke. Sudah. Lanjutannya adalah membahas tentang pengumuman. Selama setahun terakhir, kami telah melihat pertumbuhan jaringan yang luar biasa. Lebih dari 2 kali lipat jaringan kami. Menjadi lebih dari 33 juta perintis yang terlibat. Wow, banyak banget. Node yang memiliki pola pertumbuhan yang serupa dengan lebih dari 20.000 node testnet aktif. Dan masih banyak lagi dalam daftar tunggu. Kami sangat bersemangat untuk membuat 2 pengumuman hari ini. Yang pertama, solusi KYC masal akhirnya diluncurkan. Hari ini, aplikasi KYC pada platform Pi mulai memungkinkan perintis di seluruh dunia untuk mengirimkan aplikasi mereka dalam skala besar dengan jumlah slot aplikasi yang diperkirakan akan terus meningkat. Anda akan menerima pop-up di aplikasi penambangan saat Anda memenuhi syarat. Anda juga dapat membuka Pi browser untuk melihat apakah aplikasi KYC tersedia untuk Anda. Kalau kalian buka Pi browser dan kalian klik KYC, kalau kebuka untuk KYC kalian bisa KYC. Tapi kalau belum, tunggu saatnya, oke? Intinya sudah disebar semuanya kalau dimaksud ini. Terus lanjut. Selanjutnya kami membuka alur kerja KYC validator yang didukung oleh komunitas pioner. Setelah Anda memverifikasi identitas Anda dapat melamar, mendapatkan penilaian sejawat, dan menjadi validator KYC untuk bergabung dengan tenaga kerja dan membantu memvalidasi pelamar KYC lainnya dari negara atau wilayah Anda. Pekerjaan validasi yang baik akan dihargai dengan fee yang dibayarkan oleh KYC. Jadi intinya kalian bisa KYC, setelah itu mendaftarkan diri sebagai validator KYC. Jadi kalian mendapatkan komisi ketika kalian menjadi validator KYC. Kayak gitulah intinya. Meskipun aplikasi KYC terbuka dalam skala besar, slot rollout aplikasi KYC akan dipasang dan diseimbangkan dengan pasokan tenaga validasi manusia untuk menghindari kekacauan sistem. Skenario di mana kecepatan validasi tidak dapat mengejar kecepatan aplikasi. Dengan demikian, mengingat bahwa tim inti berkomitmen untuk menskalakan bagian otomatisasi mesin sesuai kebutuhan. Kemajuan jaringan KYC sekarang terutama bergantung pada berapa banyak validator manusia yang baik yang ada di setiap komunitas lokal untuk memproses langkah verifikasi manusia dan solusi KYC. Untungnya, solusi KYC dirancang dan diinovasi untuk menskalakan melalui otomatisasi mesin dan validasi manusia
yang terdesentralisasi. Misalnya, karena semakin banyak pioner yang mendapatkan KYC, kemungkinan akan ada lebih banyak validator manusia yang tersedia untuk memvalidasi yang lain. Ingat, untuk menjaga keamanan dan privasi data pioner, kami telah merancang proses khusus di mana verifikator manusia akan memiliki akses ke data terbatas atau disamarkan pada kartu identitas. Hanya jika diperlukan, tidak memiliki akses ke data lengkap pioner. Jadi Pak, bagi kalian yang menjadi validator nantinya, atau kalian yang ingin KYC nantinya, kalian nggak usah ragu, kalian nggak usah takut data kalian dicolong atau dicuri, karena akan disamarkan juga ya, kayak gitu. Jadi aman bagi privasi kita masing-masing. Lanjut, pengumuman besar lainnya hari ini adalah bahwa mekanisme penambangan baru dari jaringan Pi mulai berlaku, mengikuti langkah pertama penambangan baru pada 1 Maret ketika formula penerbitan hadiah diumumkan dan tingkat penambangan dasar seluruh sistem telah turun. Dengan mekanisme penambangan baru, perintis akan dapat menambang dan meningkatkan tingkat penambangan individu mereka dengan membuat jenis kontribusi yang lebih baru dan lebih beragam di jaringan melalui penguncian Pi, penggunaan aplikasi, dan operasi node. Silakan merujuk ke web white paper Desember untuk memahami formula hadiah yang berbeda. Kalian bisa lihat video sebelumnya agar aku juga sudah menjelaskan tentang Desember white paper. Dan perlu diingat bahwa seperti yang disebutkan dalam white paper Desember, semua formula penambangan baru tunduk pada beberapa penyetelan. Sama seperti aku sekarang. Sekarang aku bisa menggunakan, bentar, aku close dulu, nanti aku buka lagi. Penambangan baru yang saat ini penambangannya aku per jam dapat sekitar 1,8 Pi per jam. Bentar, aku buka dulu lagi ya. Biar kebuka kelihatan di situ penambangan yang udah aku dapat dari sisi lockup, dari sisi partner, dari sisi node, itu semuanya sudah aku dapatkan dan penambanganku lebih banyak daripada sebelumnya, karena sebelumnya dapat hanya 0, berapa. Sekarang per jam aku dapat 1,9. Tadi sempat 2 karena beberapa orang yang aku undang itu tidak aktif. Nanti kalau aktif akan banyak lagi nih Piku. Dan pendapatan dari Piku dapat dari Node juga dapat reward, dari Bootstrap dapat, dari Base Rate dapat ya. Jadi lebih banyak. Per jam aku mendapatkan 1,9 Pi. Oke? Gitu. Lanjut dari sisi tulisan atau dari sisi bahasa Indonesianya dari Om Nicholas, mekanisme penambangan baru menyeimbangkan kebutuhan jaringan untuk bertumbuh atau pertumbuhan dan aksibilitas dengan insentif jangka panjang dan umur panjang. Bersama-sama tingkat penambangan dasar baru yang efektif pada 1 Maret dan mekanisme penambangan baru yang efektif hari ini menandai implementasi lengkap pertama dari model token dan desain penambangan baru di Pi Network dan kemajuan besar dalam fase mainnet. Persiapan yang penting lagi kita tunggu saja KYC dan ya siap-siap untuk ke mainnet bersama-sama. Oke, prestasi. Ini akan menceritakan prestasi pada tahun sebelumnya. P-Day. Sebagai hari jadi kami selalu menjadi kesempatan yang baik bagi Pi Network untuk meninjau Pi Years yang lalu dan menantikan yang baru. Mari kita tinjau pencapaian besar sejak P-Day 2021 walaupun lama banget ya. Pada tanggal 28 Desember dari jaringan tertutup dari Pi Mainnet Blockchain diluncurkan. Periode mainnet tertutup tidak memberikan waktu bagi jutaan perintis untuk melewati KYC dan bagi komunitas untuk membangun aplikasi Pi berbasis utilitas. Pada saat yang sama, ini memberikan kesempatan bagi jaringan untuk menguji, mengumpulkan data beralih dan matang. Pi Network telah mencapai tonggak penting lainnya sepanjang tahun. Node testnet yang dioperasikan oleh Pioneer meningkat menjadi puluhan ribu. Jaringan juga merilis aplikasi dan fitur utama untuk blockchain dan ekosistemnya. Di antaranya adalah Pi Browser, platform Pi Utilitas untuk pengembangan komunitas, Pi Wallet, dompet non-custodial untuk Pioneer untuk menyimpan Pi, dan Pi Block Explorer, antarmuka berbasis web untuk melacak dan meneliti transaksi di blockchain Pi Mainnet dan Testnet. Pada awal tahun 2021, kami meluncurkan aplikasi Brainstorm, tempat bagi perintis untuk mengusulkan ide aplikasi Pi, bergabung dengan proyek, dan melibatkan perintis lain untuk bergabung dengan proyek. Fitur ini kemudian memungkinkan kami untuk menghosting Pi, build Pi together. Hackathon pertama kami di mana pengembangan komunitas membuat aplikasi Pi dengan kasus penggunaan nyata dan utilitas dengan masukan komunitas. Aplikasi ini terintegrasi dengan Pi SDK baru yang memungkinkan pengembang untuk berkomunikasi dengan Pi Block
blockchain untuk membuat pembayaran dan server Pi untuk memvalidasi informasi yang disetujui oleh pioner termasuk Node. Oke? Masa depan. Sekarang ke masa depan. Future. Ke depan. Tahun ini akan lebih menarik daripada tahun lalu karena kami fokus pada migrasi mainnet pioner dan pembangunan ekosistem. Setelah sejumlah besar perintis mendapatkan KYC dan menyelesaikan daftar periksa mainnet, kami mulai migrasi massal perintis ini ke blockchain mainnet. Jadi mainnet yang di mainnet yang di sini ya, di block explore. Nah, di sini kan ada mainnet sama testnet, dan di mainnet kita lihat bahwa ada pembagian yang sudah ada di Desember white paper, ada 65 miliar, 10 miliar sama 5 miliar. Kalau blockchain, kalau kita menambang harusnya kan kita mengurangi nilai yang ini, tapi masih belum terkurangi dan ini sudah siap-siap untuk berpindah semua dan akan blockchain berjalan dengan baik. Jadi kita tunggu saja kapan akan terjadi ya. Dengan ini kami berharap dapat meningkatkan pengembangan aplikasi komunitas sehingga perintis kemudian dapat berinteraksi dalam blockchain enclosed mainnet untuk melakukan bootstrap dan membantu menumbuhkan ekosistem Pi. Aplikasi Pi diharapkan akan rilis pada platform Pi pada Q2 atau kuartal 2 tahun ini. Saat ekosistem berkembang, kami kemudian akan melihat transisi ke periode jaringan terbuka mainnet, di mana firewall periode jaringan tertutup akan dihapus, memungkinkan konektivitas eksternal apapun, misalnya jaringan lain, dompet, dan siapa saja yang ingin terhubung ke Pi mainnet. Dan itu pertukaran fiat itu akan ada di jaringan terbuka setelah firewall itu periodenya tertutup akan dihapus. Oke? Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan sebelum open mainnet, tetapi kami sedang dalam perjalanan atau memprosesnya. Sekarang masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya adalah terima kasih telah menjadi bagian dari komunitas Pi dan merayakan bersama kami di Hari Pi 2022. Bersama-sama kita membangun sesuatu yang unik dan mengubah dunia. Dan kami sangat senang Anda menjadi bagian dari perjalanan. Sebarkan berita tentang kemajuan kita bersama di media sosial. Selain bagian penting dari pengumuman ini, kita juga bisa merayakan Hari Pi dengan memanggang pie kita sendiri. Bagikan gambar kue Anda dan cara Anda merayakan Hari Pi di media sosial. Menandai akun resmi jaringan Pi dan menggunakan tag Pi Day 2022. Kami akan membagikan beberapa pie hari inti tim Pi serta kiriman komunitas. Jadi lihatlah atau bagikan salah satu milik Anda. Sekali lagi terima kasih pioner dan selamat tahun baru Pi. Bye bye. Gitu ya. Jadi itu adalah semua yang dikatakan oleh Om Nicholas Kokalis, dan kita tinggal menunggu siapa saja yang akan diberikan undangan, bisa dikatakan undangan untuk masalah KYC. Jadi aku juga menunggu nanti ada pop up untuk KYC dan itu yang akan terjadi, dan aku mau mendaftarkan diri untuk menjadi validator KYC nantinya. Lumayan. Oke. Itu saja untuk masalah kali ini dan terima kasih Om Nicholas sudah memberikan detail tentang perkembangan dan apa yang akan dilakukan berikutnya. Semoga teman-teman juga bisa memahami apa yang dikatakan Om Nicholas dan sudah saya translatekan. Semoga bisa menambah wawasan juga dan mengerti apa yang mereka atau core team sedang lakukan. Begitu saja ya. Jangan lupa berkontribusi dan mengamankan jaringan Pi bersama-sama dengan pioner-pioner lain. Itu aja dari saya. Terima kasih. Saya Yohanes Prayoga. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan komentar di bawah dengan positif. Bye-bye.